Shalom, selamat siang. Di video ini saya akan membahas mengenai sistem penunjang pengambilan keputusan. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita mengenai sistem pendukung keputusan ini, kita perlu mengetahui pengertian dari sistem pendukung pengambilan keputusan ini. Jadi sistem pendukung pengambilan keputusan ini adalah sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran dalam mendukung pengambilan keputusan untuk sebuah perusahaan ataupun juga organisasi. Sebelum itu kita ketahui bahwa sistem pengambilan keputusan itu ada 3 jenis pengambilan keputusan. Ada pengambilan keputusan yang terstruktur, ada pengambilan keputusan yang semi terstruktur, dan juga ada pengambilan yang tidak terstruktur. Di sini saya mengambil keputusan semi terstruktur. Pengambilan semi terstruktur ini saya ambil contoh di dalam sebuah bank. Jadi keputusan di semi terstruktur ini ditentukan oleh komputer atau komputerisasi, dan sebagian lainnya juga ditentukan oleh pihak pengambilan keputusan. Jadi di dalam pengambilan keputusan ini ada 2 jenis yang berfungsi di dalamnya, yaitu fungsi komputer dan juga fungsi manusia, di mana komputer ini dikontrol oleh manusia dalam mengambil sebuah keputusan yang dilakukan oleh manusia atau user. Kemudian apa sih fungsi dari penggunaan keputusan semi terstruktur ini? Jadi penggunaan ini dia jadi data-datanya itu lebih fokus. Fungsinya itu data-datanya lebih fokus dan juga lebih interaktif dan juga lebih tepat waktu, atau maksudnya lebih real time. Saya ambil contoh di sini, yaitu contohnya di dalam sebuah perusahaan besar, yaitu perusahaan bank. Kalau di dalam bank, sebelum sebuah bank atau sebelum seorang nasabah melakukan pinjaman kepada pihak bank, tentunya pihak bank akan memberikan tahapan-tahapan sebelum si pihak bank memberikan pinjaman kepada si nasabah. Jadi syarat-syarat pemberian pinjaman ini digunakan untuk menentukan apakah nasabah layak atau tidak menjadi calon peminjam di sebuah bank. Jadi si pihak bank di dalam hal ini memberikan persyaratan kepada si nasabah dalam bentuk pengajuan permohonan, di mana pengajuan permohonan ini harus dilakukan oleh si nasabah sebagai bentuk si nasabah melakukan permohonan peminjaman kepada pihak bank. Untuk memperoleh peminjaman, maka tahap-tahap yang pertama yaitu mengajukan permohonan kepada pihak bank secara tertulis. Di dalam permohonan si nasabah untuk melakukan peminjaman ini, nasabah ini harus memberikan seperti lampiran-lampiran dokumen kepada pihak bank sebagai syarat permohonan kepada pihak bank. Lalu apa-apa saja isi dari permohonan tersebut, seperti nama di dalam pengajuan permohonan tersebut. Persyaratannya adalah yang diberikan pihak bank kepada nasabah. Yang pertama itu nama dari permohonan kredit, kemudian menjelaskan tujuan dari peminjaman uang yang dilakukan nasabah itu. Dia menjelaskan tujuan dia melakukan peminjaman itu apa. Kemudian besar pinjaman, di situ harus diisi permohonan besar pinjaman yang dilakukan oleh si nasabah. Kemudian jaminan apa yang diberikan kepada pihak bank. Biasanya dalam peminjaman kepada pihak bank ini jaminan seperti sertifikat tanah, surat kendaraan bermotor, kemudian ada surat
pajak bumi atau surat pajak bumi bangunan lah. Kemudian pemohon harus juga memberikan berkas-berkas sebagai persyaratan dalam peminjaman kepada pihak bank, atau tidak bukti atau data-data diri dari si nasabah seperti KTP, kartu keluarga, pas foto, dan lain-lain. Nah, setelah semua diisi, si pihak bank sangat memerlukan yang namanya sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan ini yaitu jenis komputerisasi atau sebuah sistem komputer, sehingga dalam pihak bank itu menentukan apakah si nasabah ini memenuhi kriteria dalam peminjaman uang ini, dia layak tidak untuk diberikan pinjaman. Kemudian dari semua data-data yang diberikan yang sebagai tanda permohonan dari si nasabah, kemudian dimasukkan ke sebuah sistem komputerisasi, di mana sistem ini sudah dirancang oleh pihak bank, sehingga dalam menentukan nasabah atau dalam mengambil keputusan itu, si pihak bank memasukkan atau menginput semua data-data diri atau semua kelengkapan permohonan si nasabah ke dalam komputerisasi, sehingga ada interaksi di sini antara komputer dan juga user atau pihak bank di situ. Kemudian di situ diolahlah dari semua data-data yang diberikan dari nasabah ini, input ke dalam sebuah sistem komputer. Kemudian sistem komputer ini melakukan pengolahan apakah si nasabah ini layak tidak di dalam peminjaman uang tersebut. Jadi fungsi dari komputerisasi atau sistem komputer ini lebih mempermudah pihak bank dalam mengambil keputusan, dan juga dalam sistem komputer ini sudah dirancang sistem-sistemnya sehingga dalam pengambilan keputusan ini lebih efisien, sehingga misalnya pihak bank mengajukan pihak nasabah mengajukan permohonan dan dia sudah mengisi, misalnya dia mengisi pekerjaannya, alamat usahanya di mana. Di sini si sistem komputer akan menguji apakah pekerjaan dari si nasabah ini layak tidak untuk diberikan pinjaman. Kemudian alamat usahanya itu di mana, apakah usahanya itu layak tidak untuk diberikan pinjaman. Misalnya dia mengajukan peminjaman sebesar 10 juta, apakah pekerjaan dari si nasabah ini atau penghasilan dari si nasabah sesuai tidak dengan pinjaman yang ia pinjam, sehingga dalam ia melakukan pembayaran secara bertahap pihak nasabah ini mampu tidak. Jadi dalam sistem komputer ini sudah dirancang sekian rupa sehingga bisa mendeteksi semua data-data diri dari si nasabah atau hasil luaran dari sistem pengambil keputusan ini. Jadi setelah dia menentukan setiap kriteria yang harus dipenuhi dari si nasabah, ini sistem komputerisasi ini akan menguji apakah perilaku peminjaman harus memiliki tanggung jawab dalam memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Kemudian calon peminjam harus memiliki modal yang cukup jelas. Jadi sistem komputer ini dia mendeteksi apakah pekerjaan dari sini pihak bank tadi memenuhi syarat tidak untuk dilakukan peminjaman. Jadi sistem komputer ini sudah melakukan pendeteksian dari semua data-data yang diberikan dari si nasabah. Kemudian nilai jaminan itu harus lebih besar dari nilai pinjaman yang diberikan oleh si nasabah, lebih besar, sehingga pihak bank bisa mengambil keputusan untuk memberikan pinjaman kepada si nasabah. Jadi semua sistem ini sudah diatur di dalam sistem komputer, sehingga semua yang data-data diri nasabah dimasukkan ke dalam
sistem komputer tersebut, sehingga sistem komputer tersebut memberikan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Nah, setelah si nasabah melakukan sudah mendapatkan pinjaman, nah, tentunya di situ sistem pendukung pengambil keputusan masih sangat bekerja di situ, di mana setelah si nasabah melakukan pembayaran kembali kepada pihak bank, di situ akan misalnya si nasabah memberikan uangnya itu, apakah dia itu memberikan uangnya tepat waktu atau dia melewati beberapa tahap atau masih melakukan penunggakan atau telah dalam pembayaran uang kepada pihak bank, maka diinputlah data-data bahwa dia misalnya berapa hari penelatannya, apakah dia berapa hari, apakah dia itu bayarnya tepat waktu, sehingga ketika semua data-data di-upload atau dimasukkan ke dalam sebuah sistem, maka sebuah sistem ini akan menjadi penunjang untuk kita mengambil sebuah keputusan. Maka setelah melakukan pengolahan di sebuah sistem tadi yang sudah dirancang, sehingga muncullah luaran bahwa si peminjam ini kriterianya itu dalam peminjamannya itu, dalam pengambilan uang itu, misalnya kalau dia pengambilannya itu tepat waktu, maka akan berupa sangat baik dalam pengambilan uang. Jika dia melakukan penunggakan, maka di situ mungkin akan tertera bahwa si nasabah ini dalam pengambilan uangnya itu buruk. Bahkan kalau nasabah sama sekali tidak mampu lagi untuk memberikan pengambilan uang, maka mungkin di situ akan tercatat bahwa dia sebagai peminjam yang sangat buruk dalam pengambilan uang, sehingga data-data yang sudah dimasukkan di dalam sebuah sistem tadi maka akan menjadi patokan bahwa nanti ketika dia meminjam lagi, maka akan ada sistem bahwa akan mengambil keputusan di situ bahwa si nasabah ini sudah tidak layak lagi untuk meminjam uang ke pihak bank, karena data-data yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah sistem tadi menentukan bahwa si peminjam nasabah itu si nasabah yang melakukan uang itu dia sudah melakukan peminjaman sebelumnya dan hasilnya itu sangat buruk, dan semua itu sudah masuk ke dalam database sebuah bank atau dalam sebuah sistem sebuah bank. Jadi maksud dari semua contoh ini bahwa sebuah sistem penunjang keputusan ini sangat membantu pihak bank dalam mengambil sebuah keputusan yang sangat efektif dan efisien. Manfaatnya itu seperti sangat memudahkan pihak bank dalam memilih kriteria yang layak sebagai nasabah dari pihak bank. Kemudian juga bank dapat mengambil keputusan yang efisien, sehingga pihak bank tinggal menginputkan data-data tadi ke dalam sebuah sistem komputer, sehingga di dalam sebuah sistem komputer itu keluarlah hasil putusan apakah si nasabah patut atau layak tidak diberikan sebuah pinjaman. Mungkin sekian pembahasan saya dari sistem penunjang pengambilan keputusan ini. Apabila saya memiliki kesalahan atau ada kata-kata yang tidak bagus, saya mohon maaf. Sekian pembahasan saya mengenai sistem penunjang pengambilan keputusan ini dalam sebuah contoh perusahaan bank. Sekian dan terima kasih. Shalom.